Di dunia ini, ada suara yang seharusnya tidak pernah kamu dengar. Sebuah peluit kuno, bukan sekedar alat untuk memanggil, tapi untuk membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Mereka pikir itu hanya permainan, sampai satu persatu dari mereka mulai diteror, dikejar oleh sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lihat. Dan yang paling mengerikan, sekali kamu meniup peluit itu, kematian akan selalu menemukanmu. Selamat datang di Wazoo, tempat di mana cerita-cerita gelap akhirnya terungkap. Dan ini adalah alur cerita film Whistle. Film diawali dengan sebuah pertandingan bola basket antar SMA di sebuah sekolah. Pada awalnya pertandingan berjalan lancar dan meriah dengan sorak-sorai para pendukung kedua tim. Hingga kemudian salah satu atlet bintang bernama Mason Raymore yang dijuluki dengan sebutan Horse ini dihantui oleh penglihatan tentang seorang pria yang hangus terbakar. Sosok itu terus-menerus mengawasi Mason di lapangan pertandingan. Mason menjadi pahlawan tim setelah melakukan lemparan penentu yang memenangkan pertandingan. Tak lama kemudian, di tengah euforia kemenangan, ia lari ketakutan menuju loker. Di tempat yang sepi itu, Mason mengeluarkan sebuah benda antik dari dalam loker pribadinya. Namun sosok gosong itu terus mengikuti Mason dengan langkah kaki yang mengerikan. Seolah tahu yang akan terjadi, Mason berteriak meminta waktu dan kemudian memecahkan benda antik yang ia pegang itu. Suara langkah kaki tiba-tiba menghilang, membuat Mason sedikit lega dengan kehadiran teman-temannya. Ia kemudian sedang mandi, namun sosok misterius itu ternyata muncul lagi secara mendadak dan membakar tubuhnya. Akhirnya Mason meninggal secara mengenaskan di hadapan semua rekan timnya. 6 bulan setelah kejadian itu, diperlihatkan seorang siswi pindahan bernama Chris Willett. Di tempat barunya, Chris tinggal di rumah sepupunya yang bernama Rel. Chris dikenal sebagai gadis pendiam dan menyukai vinil alias piringan hitam lagu-lagu klasik. Hari pertama masuk sekolah, Chris mewarisi loker lama milik Mason. Dean, siswa yang merupakan rekan satu tim Mason, tidak terima bila loker Mason digunakan oleh siswa lainnya. Namun pacar Dean yang bernama Grace memberi penjelasan agar loker itu bisa digunakan oleh Chris. Pertemuan awal Chris dengan Dean berakhir dengan perseteruan di mana Chris menendang otongnya Dean. Bukan tanpa alasan, itu karena Dean memprovokasinya dengan menyebutnya sebagai seorang pecandu narkoboy dan pembunuh ayahnya sendiri. Mr. Craven, salah satu guru yang kebetulan lewat, menjatuhi hukuman dengan menghadiri detensi kepada mereka berdua. Ellie dan teman-temannya mencoba menjelaskan kejadian sebenarnya, namun mereka malah juga ikut terkena hukuman. Bel sekolah mulai berbunyi. Ketika Chris membuka lokernya, ia menemukan sebuah benda antik yang sebelumnya dihancurkan oleh Mason. Ia nekat membuka benda itu yang ternyata berisi benda aneh seperti peluit kuno berbentuk tengkorak. Chris hampir saja meniup benda itu sebelum dikejutkan dengan suara bel sekolah. Ia kemudian membawanya menghadiri hukuman dari Mr. Craven. Mr. Craven meminta peluit itu dan meneliti bagian-bagian yang ada pada benda tersebut. Pria gendut itu menyebutkan bahwa peluit tersebut berasal dari suku Maya. Ellie kemudian membantu Mr. Craven menerjemahkan tulisan-tulisan kuno dari benda itu dan disebutkan artinya adalah memanggil kematian. Ketika Chris ingin mengambil kembali benda itu, Mr. Craven menolak karena ia menganggap Chris tidak berhak memilikinya karena ia menemukannya di loker sekolah. Setelah terbebas dari hukuman, Ellie mengundang Rel dan Chris datang di rumah Grace
untuk mengerjakan tugas dari Mr. Craven. Sementara itu, Mr. Craven diam-diam ingin menjual peluit yang dia sita secara online ke sebuah situs Lost and Found. Ia pun kemudian meniupnya untuk memastikan bahwa peluit itu benar-benar berfungsi. Anehnya, tiba-tiba kaca di ruangan Mr. Craven mendadak retak seketika. Sebelum pulang, Rel kembali ke ruang kelas untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Di saat yang sama, Mr. Craven keluar dari ruangannya. Setelah mengambil bukunya yang berjudul Revenger, Rel juga mengambil peluit tersebut. Setelah melihat layar komputer Mr. Craven yang menampilkan harga dari barang-barang antik. Sementara itu, Chris yang menunggu Rel dihampiri seorang pria bernama Noah Haggerty yang mengaku sebagai seorang pastor. Pria itu berharap Chris bisa hadir ke gereja jika ada kesempatan. Bahkan, Noah sempat berniat memberikan sebuah barang mirip serbuk narkoboy, namun digagalkan oleh Rel. Sepertinya Rel mengetahui seluk-beluk Noah Haggerty. Ia menjelaskan pada sepupunya bahwa Noah adalah sosok pria meresahkan penjual barang haram berkedok pendeta. Tak lama kemudian, Mr. Craven yang bermimpi jadi sultan setelah peluitnya terjual, ia dikagetkan dengan hilangnya benda tersebut. Sementara itu benda tersebut dibawa Rel saat berkumpul dengan teman-temannya di rumah Grace. Mr. Craven kemudian berteriak memanggil satpam yang bernama Charlie. Charlie. Karena yang dipanggil tidak muncul-muncul, Mr. Craven pun keluar dan melihat sosok aneh di ujung loker para siswa. Ia mengira sosok itu adalah salah satu wali murid. Tiba-tiba Charlie mengagetkan Mr. Craven dan sosok yang ia lihat sudah menghilang. Ketika Mr. Craven kembali ke ruangannya, seketika muncul sosok mengerikan yang langsung membuatnya tewas setelah jantungnya dirogoh oleh sosok itu yang merupakan penjelmaan dirinya sendiri. Di tempat berkumpul, Grace yang penasaran meniup peluit tersebut saat mereka semua sedang bersantai di kolam renang. Suara yang dikeluarkan peluit itu membuat telinga mereka semua terpekak. Sebelum pulang dari rumah Grace, Ellie ingin mengajak Chris untuk datang ke festival panen tahunan Pellington esok hari. Ellie berharap Chris bisa ikut karena ini mungkin adalah tahun terakhir mereka semua bersama sebelum pergi menjalani kehidupan dewasa yang serius. Sejak Grace meniup peluit itu, penampakan misterius mulai menghantui mereka yang membuat bulu kuduk berdiri. Mulai dari Chris yang tiba-tiba melihat sosok hitam nangkring di atas pohon. Sosok hitam itu seperti mengawasinya dan segera menghilang saat Rel masuk kamar Chris dengan tiba-tiba. Sementara itu, Grace yang masih berendam di kolam, tiba-tiba samar-samar ia mendengar seseorang memanggil namanya. Timmy, knock it off. Ia pun ketakutan dan sosok aneh melintas di belakang Gracie. Beruntung adiknya segera datang memintanya untuk segera masuk ke rumah. Keesokan harinya, Chris dan teman-temannya merasa terkejut setelah mendengar kematian Mr. Craven. Namun kematian guru itu diberitakan karena ia mengidap penyakit kanker sudah stadium 4. Tiba-tiba, Ellie melihat sosok wujud penjelmaan dirinya berada tepat di depannya dan memanggil namanya. Namun, beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang dari pandangan Ellie. Chris dan Ellie memutuskan untuk mengembalikan peluit itu ke keluarga Manson. Di sebuah rumah gedongan yang terletak di tengah hutan, Chris dan Ellie menghentikan mobilnya. Mereka masuk begitu saja ke dalam rumah itu, yang kemudian disambut oleh seorang wanita parubaya bernama Nenek Ivy. Wanita itu merupakan nenek dari Manson, siswa yang tewas 6 bulan yang lalu di sekolah. Ellie dan Chris mengetahui dari Ivy, wanita yang gemar mengoleksi benda-benda okultisme, bahwa benda tersebut adalah peluit kematian Olmec yang bertuliskan "Panggillah kematianmu". Setelah Chris ingin mengembalikan barang yang ia temukan, Nenek Ivy mengatakan bahwa sebenarnya benda itulah yang menemukan Chris. Siapapun yang mendengar bunyinya akan diburu oleh manifestasi dari kematian yang telah ditakdirkan bagi dirinya. Kondisi diri saat kematian yang datang lebih cepat. Seperti itu pula peluit tersebut menemukan Manson.
Setengah abad yang lalu, anak perempuan nenek Ivy juga direnggut oleh iblis penghuni peluit yang disebut Incoka itu. Kata nenek Ivy, suara yang dihasilkan peluit itu lebih tepat disebut dengan memanggil kematianmu. Di mana setelah meniup peluit tersebut, maka hari kelahiran orang itu adalah hari kematian orang itu juga. Nenek Ivy tak mau menerima benda itu lagi dan memilih mengembalikannya pada Chris. Setelah melihat obat-obatan di rumah Ivy, Chris menduga bahwa wanita itu hanya omong kosong belaka. Malam harinya Chris dan Ellie menyelinap di ruangan arsip rumah sakit untuk membuktikan apa yang dikatakan nenek Ivy. Mereka mencari dan mengambil berkas milik Mason Raymore dan menemukan bahwa omongan nenek Ivy benar adanya. 17. Why? We all heard that whistle. Festival panen telah dimulai. Grace, Rel, dan Dean terlihat sudah datang menghadiri acara tersebut. Tak lama kemudian, Chris dan Ellie juga tiba di sana untuk mencari Grace yang kemudian mereka dihampiri oleh Noah. Pastor gadungan itu mencoba merayu Chris, namun keburu otongnya ditendang oleh Ellie. Saat Noah menodongkan pisau, Chris berhasil merebut pisau itu dan mengiris hidungnya. Sementara itu, Grace mulai memasuki wahana labirin. Tak disangka kutukan peluit tersebut mulai mengejarnya. Ia dicegat oleh sosok wanita tua yang mengerikan. Merasa ketakutan, Gracie mencoba menghubungi Dean. Namun Dean menganggap itu hanyalah hantu-hantuan yang seharusnya memang ada di wahana perhantuan. Gracie semakin panik. Apalagi dia tersesat dan terjebak. Ia kemudian memukul wanita tua itu dengan sekop. Namun anehnya, dia juga ikutan terpental dan terluka. Seolah wanita tua itu adalah cerminan dari dirinya. Wanita tua itu lalu bangkit kembali mengejar Gracie dan akhirnya gadis itu terbunuh dalam kondisi tubuh berusia tua di tengah-tengah labirin. Dean akhirnya menemukan Gracie, namun dia tidak percaya dengan kutukan tersebut dan ia mengira bahwa mayat yang ada di hadapannya bukanlah Grace. Setelah itu Ellie dan Chris mencoba menjelaskan soal peluit yang ditiup Grace beberapa waktu lalu yang mengakibatkan siapapun yang mendengarnya akan dikejar oleh kematian. Akan tetapi, Dean masih tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan mereka. Malahan, Dean menganggap semua kekacauan yang terjadi berawal saat Chris datang ke kota itu. Ketika Dean pulang dalam keadaan mabuk, ia dikejutkan oleh penampakan yang mengerikan. Sedangkan Rel yang tengah melamun melihat bayangannya sendiri tewas mengerikan dalam mesin penghancur. Keesokan harinya, Chris, Ellie dan Rel kembali menemui neneknya Manson yang sedang terbaring lemah. Di sana ia memberitahu cara untuk menghindari kematian dengan cara menawarkan kematian orang lain sebagai penggantinya. Di rumah itu, Chris mendadak dikagetkan dengan sosok dirinya yang overdosis mengerikan di cermin dan jarum suntik menancap di tangannya. Dan yang patah hati mematikan televisi. Tetapi ia kemudian melihat penampakan hantu yang menakutkan. Setelah hantu itu membuka pintunya dan dia langsung menghalanginya dengan lemari. Ayahnya mencoba membuka pintu, sementara Dean dengan panik menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Tetapi sebuah kekuatan misterius secara mengerikan mencabik-cabik tubuhnya. Orang tuanya menyaksikan dengan ngeri saat Dean diperlihatkan dengan tubuh yang hancur dan jatuh ke tanah dalam keadaan meninggal. Sementara itu, Chris dan Ellie mencoba mencari Rel dan pergi ke rumahnya tetapi tidak menemukannya. Chris lalu menemukan komik Rel yang berjudul Revenger dan menyadari apa yang akan dilakukannya. Lalu ia pergi mencarinya. Sedangkan Rel kemudian mendatangi Noah di gereja dan langsung menodongkan pistol. Namun Noah berhasil menjatuhkan pistol itu dan menghajarnya. Setelah itu, Noah berniat menembak Rel. Sayangnya peluru pistol itu sudah kosong. Mumpung ada kesempatan, Rel langsung menggebrak kepala Noah dengan nampan. Ia membawanya ke pabrik baja yang terbengkalai dan mengikatnya di kursi.
Rel mencoba memindahkan kutukannya ke pendeta itu. Saat Rel hendak memindahkan kutukan itu menggunakan darahnya kepada Noah, Noah mengaku telah membunuh seorang anak laki-laki dengan memberinya narkoba yang menyebabkan overdosis. Tiba-tiba, Chris dan Ellie datang untuk mencegahnya. Namun Rel tetap memaksa akan memindahkan kutukan itu. Beruntung usaha pencegahan dari Chris akhirnya diterima oleh Rel. Tiba-tiba, Rel segera diserang oleh penampakan hantunya sendiri yang mencabik-cabiknya seperti mesin penghancur di tempat barang rongsokan. Chris dan Ellie mencoba menyelamatkannya, tetapi ia membiarkan dirinya mati untuk mengampuni mereka. Chris hanya bisa menangis histeris saat melihat kematian sepupunya dengan cara yang mengerikan. Chris akhirnya mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk lolos tanpa membunuh siapapun adalah dengan mati sesaat lalu dihidupkan kembali. Dibantu oleh Ellie, mereka berdua menyiapkan segala peralatan untuk melakukan satu-satunya cara agar terhindar dari kematian. Ellie kemudian menenggelamkan Chris dalam bak berisi air es dan mencoba menghidupkannya kembali dengan defibrilator. Tetapi arwah Chris yang masih berada di dalam bak berisi es itu berusaha diserang dan dibunuh oleh hantu yang serupa dengannya. Sedangkan Noah, dia berhasil melepaskan diri. Ia segera mencari keberadaan Ellie dan Chris. Setelah menemukan tempat persembunyian mereka, Noah berhasil membobol rolling door-nya. Dia kemudian menembaki Ellie saat mencoba membangunkan Chris dan mengenai pinggangnya. Namun belum berhasil membuat Chris hidup lagi, hantu kembaran Ellie muncul dan membuatnya kejang-kejang. Sementara itu, Chris yang mendengar suara Ellie akhirnya kembali hidup. Ia pun segera mencoba membantu Ellie sebelum ditodong pistol oleh Noah. Namun ketika Noah menyentuh darah Ellie, kutukan tersebut berpindah kepadanya. Noah kemudian tewas dibunuh oleh penjelmaan mengerikan dari dirinya sendiri. Dan akhirnya, Chris berhasil menyadarkan Ellie. 3 bulan kemudian, Chris dan Ellie kini menjalin hubungan terlarang. Dan mereka percaya kutukan telah berakhir. Namun tanpa sepengetahuan mereka, seorang siswa baru membuka lokernya dan secara misterius menemukan peluit di dalamnya. Dalam adegan pasca kredit, siswa baru tersebut akan memainkan sebuah lagu dengan biolanya selama pertemuan siswa. Tetapi alih-alih memainkan biola, siswa itu justru akan meniup peluit. Chris dan Ellie terkejut dan mencoba menghentikannya. Namun sudah terlambat. Dan seluruh penonton menutup telinga mereka saat dia memainkan peluitnya. Dan kutukan itu pun kembali lagi. Jadi, itulah alur cerita dari film Westel yang dirilis tahun 2025. Sebuah peluit kecil yang awalnya terlihat sepele, ternyata menyimpan teror yang tak bisa dihentikan. Karena di dunia ini, bukan semua suara diciptakan untuk didengar. Dan mungkin, tanpa kita sadari, ada sesuatu yang sedang menunggu hanya untuk satu tiupan kecil saja. Kalau kamu ada di posisi mereka, apa kamu akan tetap meniup peluit itu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe ke channel Wahzu karena di sini cerita-cerita horor paling gelap akan terus kita ungkap. Sampai jumpa di cerita berikutnya dan ingat, jangan pernah memanggil sesuatu yang kamu sendiri tidak siap untuk menghadapinya.